Panggilan yang tak terlihat, kadang hidup berjalan, biasa saja rutinitas, pekerjaan, keluarga, semua tampak normal. Tapi entah mengapa, di tengah kesibukan itu, hati terasa seperti dipanggil. Bukan suara, bukan firasat, tapi sebuah rasa yang menusuk halus seolah ada sesuatu yang ingin menyampaikan pesan penting. Banyak orang tak sadar, banyak pula yang menepisnya. Namun, dalam ajaran Islam, panggilan jiwa seperti ini sering menjadi tanda awal bahwa Allah sedang mengetuk pintu hatimu. Panggilan itu biasanya muncul sebagai kegelisahan, bukan gelisah karena pekerjaan, bukan karena masalah hidup, tetapi gelisah yang muncul saat semuanya baik-baik saja. Hati terasa tidak tenang, dada seperti sesak ringan. Ada perasaan ingin duduk, diam, lalu menghela napas panjang. Momen kecil yang rasanya berbeda dari biasanya. Banyak yang mengabaikannya. Padahal, bisa jadi itu adalah ajakan lembut dari Allah agar kita kembali mengingatnya. Sebagian orang menggambarkannya seperti peringatan samar. Mereka bilang, aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya kayak mau ada sesuatu. Padahal, tidak ada kejadian buruk, tidak ada perubahan besar. Justru rasa itu datang dalam keadaan tenang. Saat hati bersih dari masalah, justru disitulah Allah sering mengirimkan sinyal-sinyal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Rasa ini bukan tanda buruk kadang, justru tanda sayang, agar kita berhenti sebentar sebelum melangkah terlalu jauh dari arah yang benar. Jika panggilan ini hadir, jangan panik, jangan takut, karena banyak orang yang mendapatkannya sebelum Allah memberikan hidayah, atau sebelum Allah mengingatkan tentang waktu yang terus berjalan tanpa henti. Yang terpenting adalah bagaimana hati merespons. Ada yang langsung mengambil wudhu, ada yang tiba-tiba ingin membuka mushaf, ada pula yang hanya ingin memejamkan mata dan berbisik, "Ya Allah, lembutkanlah hatiku." Dan itu adalah langkah pertama menuju ketenangan. Panggilan yang tak terlihat ini bukan untuk menakut-nakuti kita tentang kematian. Justru sebaliknya, Allah ingin kita kembali pada jalan yang menenangkan. Terkadang sebelum takdir besar terjadi, baik ajal, perubahan hidup, atau hidayah yang sangat kuat, hati diberi kode dulu. Kode yang tidak kasar, tidak memaksa, tapi lembut dan penuh kasih. Dan disinilah seorang hamba diuji, apakah ia akan mendengarkan panggilan itu, atau memilih berpaling lagi. Bayangan masa lalu yang mendadak menyapa ada satu tanda halus yang sering muncul tanpa kita sadari. Tiba-tiba kita teringat seseorang yang sudah meninggal. Bukan sekali, tapi berulang. Wajahnya muncul jelas di pikiran, seolah baru kemarin bertemu. Kadang muncul saat kita sedang sendiri, kadang muncul ketika hati sedang kosong. Rasa itu bukan sekadar rindu. Biasa rasanya seperti ada pintu lama yang dibuka kembali oleh sesuatu yang tak terlihat. Dalam Islam, seringkali ini menjadi salah satu isyarat bahwa jiwa kita sedang diingatkan tentang perjalanan akhir. Yang lebih membuat merinding, terkadang mereka yang sudah tiada hadir dalam mimpi. Bukan mimpi kacau atau menakutkan, tapi mimpi yang terasa sangat nyata. Mereka datang dengan wajah tenang, seolah membawa pesan, walau tidak mengucapkan kata apapun. Banyak ulama mengatakan bahwa mimpi seperti ini bisa menjadi bagian dari bisikan halus jiwa, sebuah pengingat bahwa hidup ini hanyalah perjalanan singkat dan kita sedang menapaki jalan yang sama dengan mereka. Seringkali setelah mengingat orang yang sudah tiada, seseorang merasa dadanya berat, ada rasa kehilangan yang muncul kembali. Meskipun sudah lama berlalu, namun rasa itu berbeda, lebih dalam, lebih sunyi, lebih menusuk. Seperti ada hubungan batin yang tiba-tiba hidup lagi. Dan banyak orang tidak tahu, ini adalah salah satu cara Allah melembutkan hati. Karena hati yang lembut lebih mudah menerima nasihat, peringatan, dan hidayah. Ada juga orang yang ketika mengingat almarhum, tiba-tiba merasa ingin
memperbaiki diri, merasa ingin lebih banyak berdoa, bersedekah, atau meminta maaf kepada orang-orang. Padahal tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memaksa. Hati yang digerakkan oleh Allah itu berbeda. Ia bisa berubah hanya dari satu kenangan kecil tentang seseorang yang telah kembali kepadanya. Dan momen seperti ini adalah kesempatan emas bagi siapapun untuk kembali mendekat. Yang harus kita ingat adalah ini. Mengingat orang yang sudah tiada bukan selalu berarti ajal sudah dekat. Namun dalam banyak kisah, hati manusia memang sering mendapat isyarat sebelum perubahan besar terjadi, entah itu hidayah, ujian, atau memang panggilan pulang dari Allah. Maka ketika nama almarhum muncul berkali-kali di pikiran, jangan abaikan, kirimkan doa, perbaiki diri. Karena barangkali itu bukan hanya kenangan, tapi undangan halus dari langit. Kelelahan yang tak bisa dijelaskan. Ada jenis lelah yang tidak datang dari pekerjaan, tidak datang dari perjalanan jauh, tidak pula dari begadang. Ini adalah lelah yang tiba-tiba muncul tanpa alasan, seakan tubuh kehilangan tenaganya. Sedikit demi sedikit. Banyak orang menganggapnya kelelahan biasa, tapi hati mereka tahu betul, rasanya berbeda. Rasanya seperti tubuh ingin berhenti sejenak dari dunia. Dalam beberapa kasus, ini adalah tanda halus bahwa ruh sedang bersiap untuk perjalanan yang lebih panjang dari sekadar kehidupan dunia. Kelelahan ini bukan hanya fisik tapi juga mental. Orang merasa seperti kehilangan semangat untuk melakukan hal-hal yang dulu membuatnya berenergi. Pekerjaan terasa berat, langkah terasa lambat, bahkan bangun dari tidur pun seperti sedang membawa beban yang tidak terlihat. Bukan depresi, bukan stres, tapi lebih seperti tubuh memberi sinyal bahwa ia tidak lagi sama kuatnya seperti dulu. Seringkali ini terjadi pada orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki riwayat sakit apapun. Ada pula orang yang mulai merasa cepat letih, walau hanya melakukan aktivitas kecil, membawa belanjaan ringan, berjalan sebentar ke warung, atau bahkan sekadar berdiri terlalu lama. Nafas jadi lebih pendek, sendi terasa lembek, tenaga seperti cepat habis. Semuanya muncul perlahan, tidak sekaligus. Dan inilah yang membuat banyak orang tidak menyadari bahwa tubuhnya sedang memperingatkan dengan cara yang sangat lembut. Uniknya, kelelahan ini sering datang di saat seseorang mulai lebih banyak berpikir tentang hidup. Ada rasa ingin berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Ada dorongan untuk lebih banyak duduk, lebih banyak merenung. Dan bagi sebagian orang beriman, tubuh yang melemah justru membuat mereka lebih dekat kepada Allah. Karena disitulah manusia mulai sadar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari diri sendiri, melainkan darinya. Lelah yang tidak bisa dijelaskan, ini sering menjadi pengantar menuju hidayah atau peringatan sebelum ajal. Tidak berarti semua orang yang mengalaminya akan pergi dalam waktu dekat. Tapi banyak kisah menunjukkan bahwa tubuh manusia punya cara tersendiri memberi tanda. Ia tidak pernah berteriak, ia tidak pernah memaksa, ia hanya berbisik halus. Bersiaplah, sesuatu dalam hidupmu akan berubah, dan siapapun yang peka akan menangkap pesan itu. Dunia terasa semakin jauh. Ada satu momen dalam hidup ketika hal-hal duniawi tiba-tiba kehilangan pesonanya. Sesuatu yang dulu kamu kejar mati mission, uang, status, barang, pujian pelan-pelan terasa hampa. Bukan karena kamu putus asa, bukan karena masalah, tapi karena hatimu mulai menarik diri dari keramaian dunia. Ini adalah tanda yang sangat halus, tapi kuat. Seolah Allah ingin menunjukkan bahwa kebahagiaan yang kamu cari selama ini bukan di luar, tapi di dalam hati yang kembali kepadanya. Ketika dunia terasa menjauh, seseorang mulai melihat hidup dari sudut pandang berbeda. Ambisi yang dulu membara kini redup. Hal-hal remeh tidak lagi menyinggung perasaan, dan semuanya terasa tenang. Banyak orang mengira ini tanda kehilangan motivasi, padahal bisa jadi ini adalah bentuk ketenangan yang Allah turunkan, agar hati tidak terus terseret
dalam kesibukan dunia yang menipu. Ketika dunia mulai terasa ringan, biasanya jiwa sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dalam proses ini, seseorang akan mulai merasakan bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli. Tidak peduli seberapa banyak pencapaian yang diraih, ada kehampaan yang tak bisa diisi dengan materi. Justru, ketika ia melepaskan genggaman dari dunia, ia menemukan rasa damai yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Ini bukan depresi, ini adalah tanda bahwa Allah sedang mengalihkan fokus hati dari dunia, sementara menuju akhirat yang kekal. Kadang Allah menjauhkan dunia dari seseorang bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk penjagaan. Ada orang yang tiba-tiba tidak lagi tertarik pamer. Ada yang tidak lagi terpicu emosi oleh komentar orang. Ada yang tidak lagi ambisius mengejar status. Semua itu terjadi tanpa paksaan, tanpa dia sadari. Hatimu seperti berkata, "Sudahlah, ini tidak penting." Dan ucapan hati itu sering menjadi sinyal bahwa jiwamu sudah mulai dewasa, matang, dan siap menerima cahaya hidayah. Ketika dunia terasa semakin menjauh, jangan takut. Justru itu tanda baik bagi orang beriman. Sebab dunia memang dirancang untuk sementara. Dan Allah ingin hamba-Nya mencintai dunia secukupnya saja, tidak lebih. Banyak orang yang sebelum ajal datang, diberi ketenangan yang aneh. Ketenangan yang membuat mereka tidak lagi terpikat oleh hal-hal duniawi. Dan ketenangan itu adalah hadiah, bukan ancaman. Hadiah bagi hati yang sedang disiapkan untuk pulang dengan damai. Keinginan memperbaiki diri tanpa sebab. Ada kalanya, seseorang tiba-tiba merasa ingin memperbaiki diri tanpa ada peristiwa besar. Tanpa nasihat dari siapapun, tiba-tiba muncul dorongan kuat untuk menjadi lebih baik, ingin lebih rajin salat, ingin lebih sopan, ingin lebih sabar, ingin berhenti menyakiti orang lain. Seolah ada tangan lembut yang menyentuh hati dan berkata, "Ayo kembali." Dalam Islam dorongan ini sering disebut sebagai talk, hati bisikan lembut dari Allah, agar hamba-Nya mendekat sebelum terlambat. Yang paling menarik, perubahan ini datang mendadak. Orang yang biasanya cuek pada ibadah tiba-tiba ingin membuka mushaf. Orang yang biasa kasar tiba-tiba menjadi lembut. Ada yang dulunya sulit meminta maaf, tiba-tiba merasa ingin menghubungi orang yang pernah ia lukai. Semua muncul begitu natural, tanpa tekanan. Inilah tanda bahwa hatinya sedang diberi sentuhan dari langit sesuatu yang tidak semua orang dapatkan, dan tidak semua orang peka untuk menyadarinya. Perubahan ini membuat seseorang seperti sedang membersihkan jiwanya. Ia mulai merasa tidak nyaman dengan hal buruk. Gosip terasa tidak enak. Marah terasa berat. Dosa terasa memalukan. Seakan-akan Allah membuka satu lapisan tipis di hatinya, sehingga ia melihat dirinya sendiri dengan lebih jujur. Banyak kisah menunjukkan orang yang mendapat dorongan seperti ini sering berada di titik balik, hidup baik, menuju hidayah besar, atau menuju akhir hidup yang penuh ketenangan. Ada juga yang tiba-tiba ingin memperbaiki hubungan. Ia teringat orang yang pernah ia kecewakan. Terbayang wajah orang tua yang berharap ia pulang. Nama-nama lama muncul, bukan untuk disesali, tapi untuk dimaafkan. Dan seringkali sebelum ajal datang, seseorang diberi kesempatan oleh Allah untuk menutup pintu-pintu yang masih terbuka, menyelesaikan urusan, membersihkan hati, melepaskan dendam, agar perjalanan pulangnya nanti lebih ringan. Yang harus disadari adalah, dorongan untuk memperbaiki diri itu bukan kebetulan. Tidak semua orang mendapatkannya. Tidak semua hati tergerak. Jika seseorang tiba-tiba ingin menjadi lebih baik, itu pertanda bahwa Allah masih sayang padanya, bahwa pintu masih terbuka, bahwa kesempatan masih ada, entah itu untuk hidup yang lebih baik, atau untuk akhir yang lebih tenang. Karena sebelum Allah mengambil seorang hamba, seringkali dia benahi dulu hatinya agar ketika ia pulang dengan keadaan yang indah. Maksiat tiba-tiba terasa memuakan. Ada satu tanda
perubahan jiwa yang sangat jarang disadari orang ketika maksiat tiba-tiba terasa menjijikkan. Sesuatu yang dulu menggoda kini terasa kotor. Hal-hal yang dulu dinikmati kini malah membuat hati gelisah. Bukan karena diceramahi orang lain, bukan karena ketahuan, tapi karena hati tiba-tiba menolak. Ini bukan sekadar perubahan mood, ini adalah pertanda bahwa Allah sedang menutup pintu dosa seorang hamba sebelum hamba itu menutup mata. Ada orang yang dulunya suka berbicara kasar, tiba-tiba lidahnya berat untuk melontarkan kata keji. Ada yang dulu suka pamer, kini merasa malu melakukannya. Ada pula yang dulu begitu nyaman dengan pergaulan tidak sehat, tapi tiba-tiba merasa tempat itu bukan untuknya lagi. Sensasi ini datang tiba-tiba seakan ada filter baru di hati yang membuat dosa terasa pahit. Hanya orang-orang yang pernah merasakannya yang tahu betapa kuat perubahan itu. Yang menarik, perubahan ini terasa tidak nyaman pada awalnya. Ada rasa aneh saat hati mulai berubah. Aktivitas yang dulu membuat tertawa kini terasa kosong. Candaan yang dulu menyenangkan kini terasa berlebihan. Bahkan tontonan yang dulu disukai kini membuat dada tidak tenang. Semua itu bukan tanda kehilangan kesenangan, justru itu tanda bahwa Allah sedang mengembalikan kemurnian hati. Hati yang bersih memang tidak betah tinggal dekat dosa. Pada tahap ini, banyak orang mulai menjauh dari lingkungan yang membawanya pada maksiat. Bukan karena sok suci, tapi karena hatinya tidak kuat lagi. Ia ingin menenangkan diri. Ia ingin memperbaiki diri. Dan seringkali, sebelum ajal datang, Allah membersihkan lingkungan seseorang, menjauhkan teman buruk, membuatnya kehilangan kenikmatan terhadap dosa, atau memberi masalah kecil agar ia kembali ingat kepadanya. Semua itu bentuk kasih sayang, bukan hukuman. Jika seseorang mulai membenci maksiat, itu tanda sangat besar bahwa Allah sedang melindunginya. Tidak semua orang mendapat perlindungan ini. Banyak yang tetap menikmati dosa hingga akhir hayatnya. Maka ketika maksiat mulai terasa memuakan, jangan abaikan. Itu bukan sekadar rasa. Itu adalah tamparan lembut dari Allah agar kamu pulang dalam keadaan bersih. Dan siapapun yang menerima tanda ini, sesungguhnya ia sedang diberi kesempatan yang luar biasa untuk memperbaiki akhir hidupnya. Malam-malam yang mengusik, ada masa ketika malam terasa berbeda. Tidur tidak lagi selelap dulu. Padahal tubuh lelah, mata berat, pikiran ingin istirahat, tapi setiap kali memejamkan mata, ada sesuatu yang mengusik. Seseorang bisa terbangun tanpa alasan. Berkali-kali, dengan dada sedikit berdebar. Sensasinya halus. Bukan mimpi buruk. Bukan juga kecemasan. Lebih seperti jiwa yang dipanggil untuk membuka mata. Dalam Islam, banyak ulama menyebut ini sebagai tanda bahwa Allah sedang mengetuk pintu hati seseorang lewat sunyi malam. Malam jang. Mengusik sering datang pada orang yang jarang bermuhasabah. Saat dunia berhenti ribut dan hanya kesunyian yang tersisa, tiba-tiba hati mulai berbicara. Hati mengeluarkan suara yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi terasa jelas dalam dada. Ada dorongan untuk duduk, mengingat sesuatu, atau sekadar menarik napas panjang. Pada titik ini, banyak orang sebenarnya sedang diberi ruang oleh Allah untuk mendengarkan dirinya sendiri, sesuatu yang tidak pernah terdengar di siang hari. Untuk sebagian orang, gangguan tidur ini terasa seperti peringatan lembut, bukan ketakutan, bukan mimpi mistis, tapi rasa gelisah yang membuat seseorang sadar bahwa hidupnya perlu diperbaiki. Tubuh boleh istirahat, tetapi jiwa tidak. Jiwa ingin disapa, jiwa ingin mengadu. Inilah alasan kenapa banyak orang yang sebelum mendapat hidayah besar atau menghadapi perubahan hidup besar, mengalami malam-malam seperti ini. Itu bukan gangguan, itu panggilan. Menariknya, malam yang mengusik sering membuat seseorang terdorong untuk melakukan hal-hal baik secara spontan. Ada yang tiba-tiba ingin mengambil air wudhu. Ada yang ingin membuka mushaf. Ada pula yang hanya duduk di lantai, memeluk lutut,
dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku merasa kosong." Dan pada momen itu, Allah sedang sangat dekat. Sebab kesendirian di malam hari adalah waktu terbaik bagi hati untuk membuka luka, membuka aib, dan membuka pintu kembali kepada Allah. Jika seseorang sering terbangun tanpa sebab, jangan langsung panik. Bisa jadi itu bukan pertanda buruk. Banyak kisah menunjukkan bahwa sebelum ajal datang, antesionya bukan teror, tapi justru ketenangan yang aneh. Ketenangan yang membuat seseorang lebih sering terjaga, lebih sering merenung, lebih sering merasa ada yang memanggil. Dan jika hati terasa terdorong untuk memperbaiki diri pada waktu itu, maka itu adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan seseorang untuk akhir hidup yang lebih baik, lebih bersih, lebih tenang. Rasa ingin menyendiri. Ada fase dalam hidup ketika seseorang tiba-tiba ingin menyendiri. Bukan karena antisosial, bukan karena sakit hati, dan bukan karena marah pada siapapun. Tapi ada dorongan dari dalam diri yang membuatnya ingin menjauh sebentar dari keramaian. Duduk sendiri terasa lebih tenang daripada bercanda bersama banyak orang. Sunyi terasa lebih nyaman daripada suara ramai. Dan tanpa disadari, ini adalah salah satu tanda halus bahwa jiwa sedang membersihkan ruangnya. Ketika seseorang mulai lebih suka menyendiri, biasanya ada yang sedang diproses di dalam dirinya. Ia mulai merenungi hidup, memikirkan kesalahan, dan memeriksa arah yang sedang ia tuju. Banyak yang mengira ini karena kejenuhan, padahal lebih dalam dari itu. Jiwa sedang butuh jeda. Jiwa ingin bicara. Jiwa ingin menata ulang isi hatinya. Dan seringkali, sebelum hidayah besar datang, Allah membuat hati seseorang merasa lebih nyaman dalam kesendirian daripada dalam keramaian. Di masa-masa ini, seseorang akan merasa asing di tengah banyak orang. Bahkan, di antara teman sekalipun, ada rasa seperti dirinya tidak sepenuhnya ada di sana. Seolah dirinya hanya sedang mengamati hidup dari kejauhan. Rasa ini tidak harus menyedihkan. Justru banyak cerita menunjukkan bahwa fase seperti ini adalah cara Allah menyiapkan hati untuk menerima sesuatu yang lebih besar baik, berupa peringatan, perubahan, atau takdir yang mendekat. Sunyi membuat hati lebih peka. Rasa ingin menyendiri juga sering datang tepat sebelum seseorang berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ada yang mendadak ingin memperbaiki hubungan dengan Allah, ada yang merasa ingin memperbaiki hubungan dengan manusia. Ada pula yang tiba-tiba sadar bahwa ia telah terlalu lama mengikuti dunia. Sunyi memberi ruang bagi hati untuk kembali jujur pada dirinya sendiri. Dan fase ini adalah karunia karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk disadarkan tanpa kejadian buruk. Dalam banyak kisah, orang yang ajalnya semakin dekat sering mengalami fase ini. Ia menjadi lebih tenang, lebih lembut, dan lebih sedikit bicara. Bukan sedih tapi damai, seolah ada sesuatu yang ia mengerti, tapi tak mampu ia jelaskan. Dan bayi, mereka yang peka, inilah saat-saat ketika Allah sedang menenangkan hati sebelum perjalanan panjang. Menyendiri bukan tanda buruk, justru itu tanda bahwa jiwa sedang dipeluk oleh sesuatu yang tidak terlihat untuk dipersiapkan menuju akhir yang baik. Perubahan wajah dan tubuh. Ada satu tanda yang paling mudah terlihat namun paling sering diabaikan. Perubahan pada wajah dan tubuh. Kadang seseorang tampak lebih pucat, lebih letih, atau lebih sayu, meski ia tidak mengeluh sakit. Atau sebaliknya wajahnya terlihat jauh lebih teduh dan bercahaya, tanpa alasan yang jelas. Orang di sekitarnya mungkin hanya bilang, "Kok kamu beda ya sekarang?" Padahal mereka sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi di balik perubahan itu. Dalam banyak kisah, tubuh sering memberi tanda sebelum hati sepenuhnya menyadarinya. Perubahan fisik ini muncul sangat halus. Mata yang tadinya cerah menjadi agak redup. Gerakan yang tadinya cepat menjadi lebih lambat. Nafas yang tadinya panjang menjadi sedikit pendek. Semua tampak sedikit berbeda.
tapi tidak dramatis. Yang merasakannya biasanya justru orang lain, orang tua, pasangan atau teman dekat, yang memperhatikan perubahan kecil namun konsisten ini. Tubuh berbicara dengan bahasa yang tenang, tidak memaksa, namun jelas bagi mereka yang peka. Ada pula perubahan yang sifatnya sebaliknya. Wajah menjadi lebih cerah, lebih tenang, lebih damai. Beberapa orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah bahkan digambarkan memiliki wajah sangat lembut beberapa hari sebelum ajal. Senyum kecil, mata yang teduh, dan ekspresi sioliala. Mereka sudah berdamai dengan seluruh hidupnya. Ini bukan hanya kebetulan banyak. Ulama mengatakan bahwa ketenangan ini adalah bentuk rahmat yang Allah turunkan sebelum seseorang kembali kepadanya. Sementara itu, tubuh pun ikut berbicara. Tangan menjadi lebih dingin dari biasanya. Kaki terasa lebih lemah. Punggung sering ingin bersandar. Kadang seseorang ingin berbaring lebih lama. Bukan karena malas, tetapi karena tubuhnya seperti tahu bahwa ia perlu menghemat tenaga. Banyak orang sebelum meninggal mengalami perubahan fisik yang seakan memberi sinyal bahwa tubuh sedang mempersiapkan proses perpisahan antara raga dan jiwa. Semua dilakukan dengan sangat lembut dan perlahan. Tidak semua perubahan fisik berarti ajal sudah dekat. Namun, ketika tanda-tanda ini datang bersamaan dengan ketenangan hati, menurunnya minat pada dunia, dan meningkatnya keinginan untuk berbuat baik. Seringkali itu menjadi rangkaian isyarat yang saling melengkapi. Tubuh manusia tidak pernah bohong. Ia adalah ciptaan yang jujur, yang akan berbisik kepada pemiliknya ketika waktunya mendekat, dan siapa saja yang memahami tanda ini akan semakin siap menghadapi takdirnya dengan lapang. Rezeki yang mendadak berubah. Ada satu tanda yang jarang dibahas, tapi sering terjadi diam-diam pada banyak orang. Perubahan rezeki yang mendadak, entah itu tiba-tiba rezeki mengalir deras tanpa sebab, atau justru rezeki terasa tersendat, padahal usaha tidak berkurang. Perubahan ini tidak selalu berkaitan dengan ekonomi sering. Kali ini adalah cara Allah mengatur ulang takdir hambanya. Bagi sebagian orang, kelonggaran yang tiba-tiba datang menjelang ajal adalah bentuk kemuliaan. Allah ingin mereka pergi dalam keadaan lapang, tidak punya beban dunia. Ada cerita banyak orang yang sebelum meninggal justru rezekinya terbuka lebar. Hutang yang lama tertunda tiba-tiba lunas. Pekerjaan datang bergelombang. Orang-orang baik hadir, memberi bantuan tanpa diminta. Semua terasa mudah, seperti jalan yang diluruskan. Keluarga sering bertanya, kok tiba-tiba semuanya lancar ya? Padahal mereka tidak tahu bahwa bisa jadi itu adalah bentuk penyempurnaan catatan dunia sebelum Allah menutup buku kehidupan seseorang dengan rapi. Sebaliknya, ada juga yang rezekinya mendadak sempit. Pekerjaan hilang, usaha sepi, uang terasa cepat habis tanpa alasan yang jelas. Orang yang mengalaminya mungkin panik, tetapi jika hati tenang, ia akan sadar bahwa Allah sedang mengajaknya untuk melepaskan dunia secara perlahan. Banyak orang sebelum ajal diberi fase penyempitan rezeki agar mereka tidak terlalu terikat pada dunia, dan agar mereka pulang dengan hati yang bersih dari ketergantungan karena hati yang terlalu berat dengan dunia. Sulit untuk kembali dalam keadaan tenang. Yang menarik, baik rezeki yang melimpah maupun yang menyempit, keduanya sering datang bersama rasa damai yang aneh. Seseorang mungkin kehilangan penghasilan, tapi hatinya tidak setegang biasanya. Atau sebaliknya, ia mendapat rezeki banyak, tapi ia tidak terlalu bergembira secara berlebihan. Ada rasa cukup di dalam hati. Rasa ini adalah tanda bahwa fokus jiwa sudah mulai bergeser dari dunia menuju akhirat. Dan hanya segelintir orang yang menyadari bahwa perubahan rezeki bukan sekadar keadaan, tapi pesan. Perubahan rezeki yang tiba-tiba sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai ujian atau keberuntungan belaka. Ada yang sedang Allah atur, ada yang sedang Allah ringankan, ada yang sedang Allah siapkan.
Jika perubahan rezeki datang bersamaan dengan tanda-tanda lain kelembutan hati, ketenangan yang aneh, rasa ingin memperbaiki diri, maka itu bisa jadi bagian dari rangkaian isyarat bahwa hidup seseorang sedang digeser menuju babak terakhirnya. Dan bagi hamba yang peka, ia akan menanggapinya dengan syukur, bukan takut. Kata-kata perpisahan tanpa disadari. Ada satu tanda yang paling membuat keluarga terdiam ketika menyadarinya. Seseorang mulai mengucapkan kalimat-kalimat yang terdengar seperti pesan terakhir, meskipun ia sendiri tidak merasa sedang berpamitan. Ucapan seperti, jaga anak-anak baik-baik ya, atau kalau nanti aku nggak ada, biasanya muncul tiba-tiba, tanpa konteks. Orang yang mengucapkannya tampak biasa saja, seolah itu kalimat spontan. Padahal, kata-kata seperti ini sering keluar ketika jiwa sudah mulai menangkap isyarat yang tidak ditangkap oleh pikiran. Kadang seseorang mulai menyusun hal-hal kecil yang biasanya ia abaikan. Ia mulai merapikan dokumen, memberi arahan tentang tabungan, meminta pasangan menjaga sesuatu, atau menitipkan pesan kepada anak-anak. Semuanya dilakukan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Keluarga mungkin curiga, kenapa tiba-tiba rapi banget? Namun, orang yang melakukannya sendiri tidak sadar bahwa ia sedang menyelesaikan urusan dunianya. Dalam Islam, ini sering disebut sebagai taufik akhir, yaitu saat Allah memudahkan seorang hamba untuk mengikat simpel-simpel hidup sebelum pulang. Ada juga yang tiba-tiba ingin meminta maaf kepada orang-orang. Ia mulai menghubungi teman lama, memperbaiki hubungan yang renggang, atau meminta maaf atas kesalahan kecil yang bahkan sudah dilupakan orang lain. Yang mendengar biasanya berkata, "Loh, kenapa tiba-tiba minta maaf?" Padahal tanpa ia sadari, hatinya sedang diberi ilham untuk memperbaiki seluruh hubungan sebelum waktu berakhir. Orang yang mendapat tanda ini biasanya memiliki hati yang sangat lembut, karena Allah hanya memberikan ilham seperti ini kepada hamba yang ia cintai. Yang paling menyentuh adalah ketika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat penuh kasih, seakan ia tahu bahwa waktunya tidak lama. Ia mengatakan hal-hal baik lebih sering, memuji anaknya lebih lembut, menghargai pasangannya lebih dalam. Kadang ia berkata, "Kamu orang baik. Maaf kalau aku pernah nyakitin, atau kalau aku nggak ada. Kamu harus kuat ya." Kalimat sederhana ini terasa biasa bagi mulutnya, tapi bagi orang yang mendengarnya, kalimat itu terasa berat, seolah ada makna yang lebih dalam di baliknya. Tidak semua orang menyadari tanda ini saat tanda itu datang. Namun setelah seseorang pergi, keluarga tiba-tiba mengingat semua ucapan itu dan baru mengerti bahwa ia sedang berpamitan tanpa sadar. Kata-kata yang ia sampaikan bukan kebetulan, itu bagian dari cara Allah memuliakan hambanya dengan memberi waktu untuk menyelesaikan urusan, merapikan hati, dan meninggalkan pesan terakhir bagi orang yang ia cintai. Dan siapapun yang pernah mendengar ucapan seperti itu dari orang terdekatnya, tahu betapa dalam maknanya. Ketenangan yang tak biasa, ada satu tanda yang paling halus, namun paling kuat. Ketenangan yang tiba-tiba hadir dalam diri seseorang. Ketenangan yang bukan dibuat-buat, bukan karena menyerah, bukan karena pasrah pada keadaan, tapi ketenangan yang muncul begitu saja, mengalir pelan, seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Orang yang selama hidupnya mudah gelisah, tiba-tiba menjadi lebih sabar. Orang yang biasanya cepat marah, mendadak lebih lembut, bahkan nada suaranya berubah, lebih pelan dan penuh damai. Ini adalah tanda yang sering muncul ketika jiwa mendekati titik akhir perjalanannya. Banyak keluarga menggambarkan bahwa beberapa hari atau minggu sebelum seseorang meninggal, ada momen di mana ia terlihat sangat tenang, tidak lagi mengeluh banyak hal, tidak lagi ribut soal perkara kecil. Bahkan jika ia sedang sakit, ada saat-saat ketika raut wajahnya tampak damai, seakan rasa sakitnya menghilang sebentar. Ketenangan ini membuat orang sekitarnya bingung, karena rasanya seperti ada sesuatu yang ia pahami, tapi
Tidak, ia katakan, ada orang yang tiba-tiba lebih sering menatap langit, menatap pohon, atau menatap wajah orang-orang yang ia sayangi lebih lama daripada biasanya, seolah ia ingin merekam semuanya dalam ingatan. Kadang, ia duduk lama dalam diam, meski tidak memikirkan apa-apa. Diamnya bukan kosong, tapi penuh rasa syukur, penuh penerimaan, penuh ketenangan yang hanya muncul ketika seseorang sudah berdamai dengan hidupnya. Banyak ulama menggambarkan kondisi ini sebagai fase ketika jiwa mulai melihat jalan pulang. Di masa ini, seseorang juga menjadi lebih mudah memaafkan. Ia tidak lagi ingin membalas dendam, tidak lagi ingin membuktikan apapun. Hatinya seperti melunak sepenuhnya. Ia hanya ingin semua baik-baik saja. Banyak keluarga yang menceritakan bagaimana orang tercinta mereka mulai berkata, "Sudahlah, jangan diperpanjang," atau "Enggak apa-apa, semuanya sudah aku maafkan." Meski dulu ia adalah orang yang keras. Ketenangan seperti ini bukan ketenangan biasa. Ini adalah ketenangan yang datang dari Allah. Ketika hati sudah siap berpulang, ketenangan yang tak biasa ini sering menjadi tanda terakhir sebelum ajal. Tidak menakutkan, tidak gelap, tidak penuh kecemasan, justru indah. Karena ketika Allah mencintai seorang hamba, Dia menenangkan hatinya sebelum memanggilnya pulang. Dan siapapun yang pernah melihat orang terdekatnya berada dalam fase ini, pasti memahami. Ada kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini bukan akhir yang menyeramkan, ini adalah akhir yang lembut, penuh kasih, dan penuh cahaya bagi mereka yang diberi keistimewaan husnul khotimah.